tujuan satu, yaitu kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita ada di rumah Tuhan sebagai satu ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Itu sebabnya waktu yang Tuhan beri bagi kita pagi hari ini, kita mau pakai benar-benar untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, untuk menyenangkan hatinya. Mari saya jemput, kita bangkit berdiri semua. Ini menjadi pernyataan kita pagi hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Ini kami Tuhan Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk umat-Mu, celah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hidupku. Haleluya Yesus. Selalu berikan padamu, tulus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Mari angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Serahkan, ini tujuan kami Tuhan. Hanya Haleluya Yesusku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Hanya di pujian ini Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biar ini menjadi pengakuan kita pagi hari ini. Tuhan, bertukar hati. Amin Tuhan. Jadi bejana untuk umat-Mu, telah bagai
Kami ada di sini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami ada di sini untuk menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu Engkau sudah melindungi kami. Sepanjang minggu Engkau sudah menolong kami. Sehingga kami ada di hari yang baru. Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan Yesus. Karena kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu. Sayang-Mu. Hanya itu kerinduanku. Biar bapak-bapak hari ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Serahkan hatimu. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi katakan, amin Tuhan Yesus. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ini pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan. Dengan waktu yang Tuhan masih beri bagi kami pagi hari ini. Kami mau memuji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kuasailah ruangan ini Tuhan. Kuasailah setiap ruang hati kami. Agar benar-benar fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, biarlah hidup kami sepenuhnya kami mau memuliakan dan mengagungkan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Percepatkan langkah jemaat-Mu yang lain untuk sama-sama berkumpul di tempat ini. Karena satu tujuan kami pagi hari ini, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan sepanjang ibadah ini dalam tangan Tuhan. Di dalam urapan kuasa Tuhan saja. Biar setiap kami boleh merasakan jamahan-Mu dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami alaskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau masuk dalam gerbangnya Tuhan. Masuk di dalam ruangan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya di situ. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian. Bersekali hati yang hanya bersama. Aku namanya pujian kuasa kekal. Musik dan tarian
Amin. Dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya, nyanyi bersangkan agung namanya, pujian kuprasangka bahwa musik dan tarian. Haleluya, semua makhluk dipuji Yesus dengan hati akan pujian. Tuhan baik, katakan Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan iman, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan Yesus. Silakan duduk saudara-saudara. Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Boleh bilang di sebelah kanan kiri kita, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Kita boleh kuat, boleh sehat pagi hari ini. Semua karena Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita diberi satu kuasa dari Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa mengalahkan maut. Untuk apa? Untuk bisa mengalahkan malas beribadah. Untuk bisa mengalahkan godaan-godaan iblis. Amin. Untuk bisa mengalahkan ketidaksemangatan kita dalam beribadah. Itu sebabnya pagi hari ini kita mau tambah semangat untuk beribadah kepada Tuhan, tambah semangat untuk memuji nama Tuhan, memberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuhnya di bawah. Yes, amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, yang Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Mengatur di mana saudara-saudara? Di bawah. Oh, amin, amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman, dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja selamanya. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja selamanya. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja selamanya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, coba tampilkan ayat satunya, pasal satunya sih. Baik pertamanya. Ku diberi kuasa dari siapa? Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kita pakai kuasa dari Raja yang mulia. Bila Allah ada bersamaku, gak ada yang bisa melawan kita. Amin. Kalau Allah ada bersama kita, iblis pun
nggak bisa lawan kita, karena kita punya kuasa dari Raja yang mulia. Saya rindu kita tetap nyanyikan pujian ini sambil panggil berdiri, saudara-saudara. Kau diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Oh, diberi kuasa dari Raja mulia. Oh, haleluya. Menyambutkan musuh di bawah kaki. Oh, amin, amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila ada sesama, saya jadi melawan musuh besar. Sungguh besar kau Tuhanku, apa perisai hidupku. Ku berdiri dan beriman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraihkan pujian. Engkau Raja Saleh, sungguh besar Tuhanku, sungguh besar Tuhanku. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraihkan pujian. Terpujilah Engkau Raja Saleh, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja. Selalu dikatakan terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, Saleh Raja. Yesus, haleluya. Makan dulu. Biarlah setiap saat, setiap waktu, mulut kita, hati kita selalu memuji Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Puji Tuhan. Di antara kita ada yang baru datang, atau ada yang belum kenal? Kalau saya udah kenal, boleh dong, boleh perkenalkan deh. Kesini aja, apa-apa, kita aja. Iya. Tuh disuruh maju. Memperkenalkan diri supaya ada slogan, katakan gini, nggak dikenal apa? Nggak disayang. Nggak dikenal apa? Nggak disayang. Ayo dong, kita memperkenalkan diri lah ya. Mari silakan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Iya. Shalom. Selamat pagi saudara terkasih semuanya ya. Saya bukan anggota baru, bukan jiwa baru ya, jiwa lama sering ya sini ya. Dan saya memang sudah beranggotakan di gereja lain, tapi saya simpatisan tempat ini. Saya ucap syukur kalau kita bisa berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Karena kerinduan saya hanya bersatu dengan saudara seiman untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oh iya, namanya udah tahu ya semua ya, Bu Yeti. Namanya Yeti, Yohana Yeti Indrawati lengkapnya ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti bisa ada bersama kita pagi hari ini beribadah bersama-sama kembali. Puji Tuhan. Saya masih rindu kita nyanyi satu pujian. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan itu adalah satu kekuatan kita. Amin. Kita melangkah di dunia ini bukan mulus-mulus ya, bukan jalan tol terus. Tetapi ada begitu banyak masalah yang akan kita hadapi untuk memproses setiap pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita punya Tuhan Yesus yang adalah kekuatan. Kita punya Tuhan Yesus yang menjadi penghibur dalam hidup kita. Kita bangga punya Allah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunungku pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan kasih setia, tak pergi lagi. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Walau bumi bergoncang, apalagi gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari hidup kita yang tentunya yang dekat sama Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan tetap menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Nanti Bapak Irfan yang akan melayani kita melalui persembahan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah berubah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi lagi. Kasih setiamu tak pergi lagi. Kasih tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari hidup kita. Kita mau menyediakan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita percaya Dia akan memberkati. Dia yang mengetahui, Dia yang mengenal setiap pribadi kita. Dialah jawaban dari setiap apa yang kita hadapi di hari-hari ini. Biarlah hidup kita, satu hal yang ada dalam hidup kita hanya percaya kepada Tuhan. Dia selalu ada bersama kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Yesus, haleluya Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam mari angkat tangan kanan kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Ini pengakuan dari Tuhan.
haleluya. Puji Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kita hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia Tuhan, pengharapanmu selalu ada di dalammu. Haleluya Yesus, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku, seluruh hidupku dalam genggamanmu Tuhan. Mari angkat tangan kanan kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji bersamaku menghadapi Tuhanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan kami. Saudara yakini pujian ini bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kalau Dia berjanji, Dia akan menepatinya. Kalau Dia berjanji, Dia akan melakukannya. Pejamkan mata kita, angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan iman, bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Aku punya Tuhan yang inilah pengakuan kami Tuhan yang telah berjanji bersamamu menghadapi firman-Ku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji bersamaku menghadapi firman-Ku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Percaya Dia ada bersama kita pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia layak kita sembah, Dia layak kita agungkan. Mari angkat suara kita menyembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari semua angkat suara kita menyembah Dia. Dia ada bersama kita pagi hari ini. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Dengar setiap penyembahan kami Tuhan. Haleluya. 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 Kau layak kami sembah.
Haleluya Yesus, Engkau melawat setiap kami yang hadir di tempat ini. Engkau juga melawat setiap jiwa-jiwa yang menikmati ibadah melalui YouTube. Tuhan ada bersama kami. Puji Tuhan. Aku punya Tuhan yang bersama. Haleluya Yesus, yang tak berjanji bersama. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau sangat baik. Kau berikan kami waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan kami beribadah, kami tidak ada di tempat ini. Amen. Sebabnya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat-sangat membutuhkan Tuhan Yesus, karena hanya Engkaulah sandaran kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpamu kami tidak punya arti apa-apa. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Sangat membutuhkan firman Tuhan menuntun hidup kami. Apa yang harus kami kerjakan di akhir zaman ini, ialah firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami. Dan Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami pagi hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing yang menikmati melalui YouTube. Tuhan Yesus mengurapi setiap kami agar fokus kami kepada firman Tuhan saja, agar kami pulang dengan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam setiap pribadi kami. Tuhan, urapi kami, tetaplah menguasai ruangan ini, tetaplah menguasai setiap ruang hati kami, agar firman Tuhan yang akan ditaburkan itu benar-benar tertanam dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami tidak mau hanya menjadi pendengar saja. Kami tidak mau Tuhan. Itu sebabnya kami mau meminta kekuatan kuasa Roh Kudus, memberikan kami kemampuan untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu Engkau sudah persiapkan untuk menjadi penyalur berkat untuk setiap kami, setiap telinga-telinga yang mendengar. Biarlah benar-benar firman yang akan ditaburkan itu kami dengar, kami simak baik-baik, dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja di ruangan ini, di ruang hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada bersama kami. Haleluya, amin. Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kedinginan. Ya. Saya baca baru dapat informasi bahwa kalau malam 15 sampai 16 ya. Biasa dingin. Cuaca di Bandung mulai terasa
apalagi di ini. Puji Tuhan, ucap syukur kita boleh bertemu kembali dalam keadaan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Beberapa hari ini saya nonton, karena saya suka olahraga, saya nonton olahraga bulu tangkis di salah satu televisi nasional, lagi bola bulu tangkis di Korea. Saudara, yang saya perhatikan begini, gunanya pelatih itu luar biasa, bisa membalikkan yang tadinya kalah bisa menang. Gunanya pertandingan itu ada istirahatnya untuk memberikan input, masukan kepada pemain dari pelatih, membalikkan keadaan. Bisa membalikkan keadaan, bisa juga jadi kalah. Jadi pelatih itu sungguh-sungguh berguna, memberikan semangat kepada pemain, memberitahu taktik-taktik yang apa yang dilakukan. Yang tadinya ketinggalan jauh ini bisa membalik jadi menang. Nah, saya lihat saudara, kenapa Tuhan beri kita waktu untuk kita beristirahat, untuk kita boleh kembali datang kepada Tuhan, untuk menerima apa sih yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita. Untuk kita diberitahu, ini loh, untuk boleh mengalami keberhasilan, pembelaan, mujizat, anugerah Tuhan, dengar firman Tuhan. Amin. Saya perhatikan, saya lihat gunanya begitu ya, pelatih itu. Bukan saja ketika mereka lagi latihan, tapi ketika mereka lagi bertanding, pelatih memberi instruksi dari belakang. Begini. Akhirnya mereka bisa mengikuti dan bisa membalikkan. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara, saya bangkit berdiri kembali menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita akan baca ayat demi ayat. Ada 14 ayat dari Mazmur pasal 65. Mazmur 65, judulnya nyanyian syukur karena berkat Allah. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayatnya yang benar. Mazmur 65 ayatnya yang pertama. Nyanyian syukur karena berkat Allah untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya. Puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamu-lah orang membayar dosa. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamu-lah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila ada pelanggaran kami, melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang mengampuni. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan yang sia-sia, dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang menegakkan deru gelombang lamanya dan keterangan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengawinkannya kelimpahan, dan membuat sangat kaya. Pada air yang air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka, yang demikian Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau menghargai kaum mereka
lincahmu melakukan. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikatkan pinggang sorak-sorai. Padang-padang rumput berbakar kawan kami domba. Lembah-lembah berseringatkan gaduh, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Puji Tuhan, silakan duduk. Paling hari ini sudah baca satu pasal. Amin. Saudara, ini tadi saya katakan judulnya nyanyian syukur karena berkat Allah. Hari kemarin ada yang kapan mau bersaksi nih, ada kesaksian. Saya bilang, ada yang lupa lagi kasih ruang kesaksian. Ya. Ada yang gemes mau bersaksi, saudara. Saudara, pertanyaannya adalah berkat-berkat apa saja yang kita akan terima pagi hari ini. Karena ini bicara temanya nyanyian syukur karena berkat Allah. Berkat apa saja yang membuat kita bersyukur? Berkat apa saja yang kita pengen alami dalam kehidupan kita? Saya dapati begini, banyak orang, makanya lu ibadah ke gereja supaya diberkati. Benar gak saudara? Apa kita harus beribadah dan supaya diberkati? Kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan memperbaiki kehidupan kita. Saya dapat berkat begini saudara. Pesawat terbang, dia gak akan turun kalau di bawahnya ada masalah. Benar gak? Dia di tinggian, dia gak akan turun kalau di bawahnya masih petir, masih apa yang mengganggu. Jadi dia akan muter-muter di atas sampai di bawahnya itu beres. Jadi ketika dia tahu ada informasi sudah beres di landasan, dia turun. Kalau kehidupan kita, dasar hati kita, Tuhan mau turunin berkat, masih benar, nggak benar. Tadi malam kami diundang, ada satu keluarga minta tolong doain usaha baru. Tempatnya rukonya besar sekali, 3,5 tingkat, luar biasa besar. Doain sih. Mau tanya banyak, nggak enak. Akhirnya sebelum pulang saya tanya, ibadah nggak? Keenakan online atau nggak online? Saya bilang begitu. Ya, kebanyakannya sih nggak online. Mesti ibadah. Sekarang sudah dibuka, orang bisa beribadah. Oh siap Pak, siap. Jangan siap sama saya, siap sama Tuhan. Dia bilang begitu. Yang bisa memberkati itu, yang bisa tolong itu Tuhan. Saya cuma minta berkat supaya memberkati usaha. Tapi yang menjalankan saudara. Datang kepada Tuhan, minta instruksi dari Tuhan, apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Jangan pakai kekuatan kita, pikiran, kemampuan kita, nggak akan berhasil. Nggak akan kita boleh mengalami pertolongan pembelaan dari Tuhan. Nah ini kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal 65. Pertanyaannya adalah berkat apa saja yang membuat mereka bersyukur. Ini kitab Mazmur ini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Bangsa Israel, apa yang membuat mereka bersyukur karena berkat-berkat Tuhan? Apa yang membuat mereka bersorak-sorai? Yang pertama kita dapati ayatnya yang ketiga.
berkata begini, 3 bagian A. Engkau yang mendengarkan apa? Doa. Mereka bersyukur karena mereka punya Tuhan yang mendengarkan ketika mereka berdoa. Bu Hana, kalau Yohanya bilang, Mah, ngambek gak anak? Ngambek. Itu anak sama orang tua. Apalagi kita saudara. Punya anak, tarik-tarik baju. Kita diem aja, gak mau dengerin. Dongkol gak saudara? Pas dongkol, pasti bikin apa deh? Untuk menarik perhatian, untuk kita dengerin, kita mau tahu apa yang dilakukan. Nah, orang Israel mengucap syukur karena mereka punya Tuhan yang mendengarkan doa mereka. Amin. Pertanyaannya nih, berapa banyak kita yang berdoa? Saya baca ini saudara berulang kali. Kenapa mereka berdoa? Mereka suka berdoa karena mereka punya Tuhan yang mendengar doa. Belum dijawab loh. Amin. Ini belum dijawab. Tapi firman Tuhan katakan, karena engkau yang mendengarkan doa. Orang Israel mengucap syukur karena mereka punya Tuhan yang mendengarkan doa. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang dengar doa. Dia dengar aja sudah bersyukur, apalagi kalau dijawab. Benar gak? Didengar aja sudah bersyukur saudara, apalagi kalau Tuhan jawab. Jadi hal yang luar biasa kita mendapati dalam kitab Mazmur pasal 65 ini, umat Israel, kita sebagai umat pilihan Allah, mengucap syukur karena kita punya Allah yang mau mendengar doa kita, walaupun belum dijawab. Amin. Siapa yang sudah banyak doa yang dinaikkan belum dijawab oleh Tuhan, tetap mengucap syukur. Amin. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Ini firman Tuhan katakan mereka bersyukur karena mereka punya Tuhan yang mendengar ketika mereka berdoa. Belum dijawab loh. Belum dijawab. Beli ini itu dong, HP baru. Ntar ya, bulan depan. Sudah ada tanda, benar gak? Tandanya apa? Bulan depan berarti ada HP baru. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Tapi ini kita bersyukur belum dijawab, belum ada tanda. Tapi kita sudah bersyukur kita punya Tuhan yang dengar doa kita. Bayangkan kalau dia gak dengar saudara. Udah berdoa, aduh gue gak dengar. Saya sudah bilang, suka main bulu tangkis sudah. Di lapangan, wah ada orang mau ngobrol, udah duduk aja. Duduk, ajak ngobrol, dengerin dia sudah. Yang gak saya suka apa saudara, kalau dia lagi mau curhat, dia mulai saudara. Pak, saya bilang, anginnya kemana nih? Pak, Bapak duduk sini aja, saya sebelah sini. Jadi asapnya ke sana. Dengerin dia, sampai gak terasa 2 batang habis saudara. Dengerin, habis itu, Pak, saya sudah lega. Makasih ya sudah dengerin saya. Cuma dengerin. Dia sudah bahagia, dia sudah senang. Saya bilang, oh ya puji Tuhan. Dan dia sudah dengar, dia sudah ngomong. Ada yang dengerin, sudah mengucap syukur. Apalagi kita punya Tuhan
yang mau dengar doa kita. Walaupun kita belum terima jawaban dari Tuhan, tapi yang patut kita bersyukur, mengucap syukur, karena kita punya Tuhan yang mendengar doa kita. Itu yang paling penting. Walaupun belum dijawab oleh Tuhan. Kan jawabannya ada 3 kan? Yes or no. Betul ya? Ya, enggak, nanti. Tapi yang penting bukan soal dijawab atau tidak atau nanti, tapi dia mau mendengar saja, itu kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Bentar lagi saudara, rumah saudara atau sekenalan saudara datang kepada saudara, saya mau maju nih, ya pilih saya dong. Tapi kamu dengar dulu dong apa yang saya mau, benar nggak? Ya. Kamu mau maju, ya nanti saya perjuangkan kamu, tapi kamu dengar dulu yang saya maunya apa. Kamu akan perjuangkan nggak? Ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, alasan pertama untuk kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang mau mendengar doa. Ada 2 alasan. Walaupun dia belum menjawab dan apapun jawabannya, kita tetap mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Ayatnya yang ketiga bagian B. Kepadamulah datang semua yang hidup. Ayat 4. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskan. Pertama saudara, kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang mau dengar doa kita. Yang kedua, kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang mau menghapus segala pelanggaran atau dosa-dosa kita. Amin. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah ingat pelanggaran kita, yang gak pernah ungkit-ungkit dosa pelanggaran kita. Saya pernah baca di Instagram saudara, ada satu anak muda, dia tunggu saudara, dia tunggu satu bapak yang sudah belasan tahun di penjara karena membunuh. Anak muda ini tungguin. Ketika orang ini keluar setelah mendekam belasan tahun di penjara karena membunuh, ketika orang ini keluar, dibunuh sama anak muda ini. Selidik punya selidik, ternyata orang yang sudah mendekam selama belasan tahun karena membunuh, dia membunuh bapaknya. Anak muda ini tunggu belasan tahun, yang sudah bunuh bapaknya. Dia keluar, dia bunuh semua. Kenapa kamu bunuh dia? Karena dia bunuh bapak saya. Terus saya sudah puas. Sudah belasan tahun. Kalau kita punya Tuhan seperti ini saudara, mati kita. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah ingat pelanggaran kita, yang gak pernah ungkit-ungkit dosa kita, yang gak pernah perhitungkan dosa-dosa kita. Saya dapat ayat begini saudara, luar biasa. Mazmur 130 dulu, Mazmur 32 ayat 1 dan 2, dia berkata begini.
Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak memperhitungkan kesalahan kita. 130 Mazmur 130 ayat 3. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan kami, ya, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ayat 4. Tetapi padamu lah ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti Allah. Hal yang kedua, kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang mau mengampuni dosa kita. Diaplikasikan melalui siapa, saudara? Yesus di atas kayu salib. Dia kirim anaknya supaya semua orang mengalami pengampunan. Kita bersyukur Tuhan tak pernah ingat-ingat kesalahan kita. Kita punya bersyukur punya orang tua gak pernah ingat-ingat kesalahan kita. Kita bersyukur punya anak-anak yang lupa kalau kita pernah berbuat salah kepada kita. Hal yang paling baik yang kita boleh alami, selain dia mau mendengar doa kita, kita bersyukur karena dia mau mengampuni dosa kita. Dia mau mengampuni pelanggaran kita. Kalau kita masih mengingat-ingat kesalahan orang lain, siapa kita, saudara? Tuhan aja gak pernah ingat. Kalau ada salah, ada pelanggaran, ada perkataan, maafin saja, saudara. Kita ini masih manusia. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang punya jiwa kita, yang pegang hidup kita, yang punya segala-galanya, yang pegang kehidupan kita, masih mau mengampuni kita. Jadi kalau kita, saya lupa ayatnya, saudara. Ada satu kisah dalam kitab Injil, ada seorang yang diampuni karena hutangnya. Tapi ketika dia keluar, ada orang yang berhutang kepada yang sudah diampuni hutangnya ini, dia marah-marah, ditangkap. Ketika raja yang mendengar ini, dipanggil lagi, lebih parah lagi dapatnya. Sudah diampuni, tapi dia nggak mau mengampuni orang. Kalau kita sudah diampuni pelanggaran kita, kesalahan kita, mari kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita mengucap syukur karena berkat Tuhan. Yang kedua, karena dia mau mengampuni dan tidak pernah ingat-ingat kesalahan kita. Anak muda ini dia tungguin belasan tahun. Ketika dia keluar, nih orang yang membunuh bapaknya dibunuh, saudara. Ditangkap polisi, kenapa kamu bunuh? Ya dia bunuh bapak saya. Tapi dia kan sudah di penjara, nggak peduli, dia bunuh, saudara. Dia ingat belasan tahun, saudara, dia tungguin sampai dia keluar. Luar biasa. Hal yang ketiga, mengapa kita boleh mengucap syukur? Ayatnya yang kelima dari Mazmur pasal 65. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Siapa yang ingin mengalami hal yang baik? Pasti semuanya. Ini luar biasa ayat ini. Kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Doa kami, saya setelah baca ayat ini, saudara, lalu berdoa, jemaat yang beribadah pulang benar-benar diberkati Tuhan.
kenyang secara rohani, kenyang dipuaskan secara luar biasa, bukan oleh kami, tapi oleh hadirat Tuhan. Dalam saudara bersekutu kepada Tuhan. Hal yang ketiga, yang pertama dikatakan kita mengucap syukur karena Dia mau mendengar doa kita. Yang kedua, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang mengampuni dosa kita. Yang ketiga, setelah Dia mau mengampuni, Dia mau terima kita. Dia mengundang kita untuk datang mendekat pada Dia. Ada ayat berkata begini, marilah datang kepadaku, hai kamu yang berletih lelah, aku akan berikan kelegaan. Kita mengucap syukur, kita punya Tuhan yang mau terima kita apa adanya. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang mau mengundang untuk kita mendekat pada Dia. Tadi saya katakan saudara tadi, di awal memulai dengan firman Tuhan. Tuhan beri waktu bagi kita. Ada waktu khusus untuk kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk kita boleh beria-ria bersama Tuhan, bersenang-senang dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Hal yang ketiga, ini yang Tuhan inginkan, supaya kita boleh mendekat kepada Tuhan. Tujuannya cuma satu, untuk memuaskan rohani kita yang tidak bisa dipuaskan dengan apapun juga. Supaya kita dikenyangkan dengan segala yang baik dalam rumah Tuhan. Tadi malam setelah doa, ada orang tuanya dari Jawa ngobrol, wah dia cerita saudara, pelayanannya di Jawa, dia cerita begini, acara begini, aduh puas. Pulang sampai di rumah, aduh pengennya tinggal di gereja terus, kumpul semua sama teman-teman, gitu. Senang, bahagia, bisa cerita. Kapannya mau datang lagi beribadah, cuma mau berkumpul, bersukacita, memuji Tuhan dalam persekutuan. Ya. Kenapa? Bisa bertemu dengan saudara seiman, dengar kesaksian mereka, dengar firman Tuhan, merenungkan sama-sama. Ya. Luar biasa, dipuaskan. Luar biasa. Kalau semua anak Tuhan mengalami hal seperti ini, merasakan, saya percaya saudara, Indonesia ini diberkati secara luar biasa. Kalau anak Tuhan saja mengalami hal seperti ini, saya percaya Indonesia semakin luar biasa dalam segala apapun juga. Kita mengucap syukur yang ketiga, karena kita punya Tuhan yang mau mengundang untuk kita mendekat kepada Dia. Yang keempat, setelah Dia dengar, setelah Dia mau mengampuni, setelah Dia mau undang, yang keempat, kita mengucap syukur. Ayat yang ke-10, 11 sampai 14, saya akan bacakan cepat saudara. Mazmur 65 ayat 10 sampai 14. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan girus hujan engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat tinggalkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena yang pertama Dia mau mendengar doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah ingat dosa kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia mau mengundang kita. Dia mau terima kita padanya. Bukan karena ada apanya, tapi
dia mau undang kita apa adanya. Yang keempat, setelah dia dengar, setelah dia ampuni, setelah dia undang, yang keempat, kita mengucap syukur karena dia mau memberkati kita. Amin. Memberkati di sini saudara secara materi, karena dia engkau menghidangkan tanah, pekerjaan, usaha. Ya. Saya angkat firman Tuhan kemarin, ya, Kejadian pasal 2 ayat 15. Setelah Tuhan menyediakan segala-galanya, Tuhan menempatkan manusia itu untuk dua hal: mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, dari awal Tuhan sudah suruh manusia untuk bekerja. Dari awal Tuhan sudah suruh manusia untuk bekerja. Tuhan sudah sediakan 3 hari pertama, Tuhan ciptakan bintang, langit, laut, apa semua. 3 hari kedua, semua darat, laut, apa semua, ikan, binatang, pertumbuhan. Terakhir manusia, semuanya ada, Tuhan sudah sediakan. Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan ciptakan manusia itu di taman itu untuk 2 hal: mengusahakan dan memelihara taman. Sudah bekerja. Berkat keempat, kita mengucap syukur. Tuhan mau memberkati kita dengan materi. Tapi materinya apa saudara? Materi sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Amin. Ini tanah. Mereka bercocok tanam, mereka memelihara binatang, kebutuhan. Saya kebutuhan, bukan keinginan. Tuhan mau kita mengucap syukur karena Tuhan mau memberkati kita sesuai kebutuhan kita. Makanya doa Bapa kami, dia berdoa begini: Bapa kami surga, segala kami apa? Sediakanlah makanan kami secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyaknya doa Bapa kami, bukan doa Bapa kami. Benar nggak? Kalau buat setahun, itu bukan doa Bapa kami, itu doa Bapa kami. Ya, Tuhan bilang, sediakanlah makanan kami secukupnya. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka teriak-teriak, makan, makan. Tuhan sediakan apa? Mana. Mereka ambil, diberi pesan, ambil secukupnya. Ada yang ambil lebih. Ketika dimasak, jadinya sedikit juga, cuma cukup untuk serumah. Ambil banyak, cukup cuma buat serumah. Mereka kumpulin sampai besok, nggak ada. Jadi mereka keluar tiap hari, ambil pungutan tiap pagi, cuma buat makan hari itu juga. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menyediakan segala kebutuhan secukupnya untuk hari ini. Amin. 4 hal kita mengucap syukur, bersyukur kita punya Allah yang dia mau mendengar doa kita. Dia dengar aja, belum dijawab. Dia dengar aja kita sudah bersyukur. Apalagi kalau dia sudah jawab. Wah, luar biasa. Yang kedua, kita mengucap syukur karena dia gak pernah ingat kesalahan kita. Kita bersyukur karena dia mau undang kita. Saya diundang ke rumahnya sekarang, diundang ke rumahnya Rahel, senang sekali. Ada minimarket soalnya. Ya, tinggal buka, wah luar biasa. Ya, kita diundang ke orang-orang penting, orang-orang bangga sekali sudah, luar biasa senang. Ya. Saya pernah lihat fotonya Pak Iman ngobrol sama gubernur masa lalu ya, gubernur lalu ya, Hendrawan apa? Betul ya? Itu senang saudara, bisa luar biasa. Minum kopi sama-sama itu sudah kebanggaan sekali. Ini kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk mendekati. Yang keempat saudara, dia memberkati kita.
kebutuhan kita, Tuhan adakan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih mau memberkati kita dengan hal yang luar biasa. Saya percaya saudara semua diberkati, pulang dengan kepuasan yang daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita berdoa buat setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mari kita dudukkan kepala kita sejenak. Renungkan setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mazmur pasal 65, nyanyian syukur orang Israel karena berkat Allah yang luar biasa. Kita bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan masih mau memberitahu kepada kita ada hal-hal yang lebih penting, lebih baik untuk kita boleh mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang mau mendengar doa kita. Karena Dia sudah mau mengampuni dan tidak ingat-ingat pelanggaran kita. Dia mau undang kita untuk mendekat dengan Dia. Dan Dia mau memberkati kita dengan segala hal yang baik untuk semua kebutuhan, keperluan kita. Mari sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Tuhan,
Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Saudara, dari firman Tuhan kita tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Firman Tuhan sudah menjabarkan. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Kita mengucap syukur, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia mau mendengar doa. Walaupun belum dijawab, kita bersyukur. Kita bersyukur. Apapun jawabannya, kita bersyukur. Karena Dia sudah mau mendengar saja, kita sudah bersyukur. Yang kedua, kita bersyukur karena Dia Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah ingat dosa kita. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang mau mengampuni pelanggaran kita. Kita bersyukur karena Dia mau mengundang kita. Kita bersyukur karena Dia mau memberkati kita. Bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari pulang dengan satu kekuatan yang baru dari Tuhan. Banyak orang tidak pernah merasa puas. Banyak orang selalu mengeluh dalam kehidupannya. Tidak ada rasa syukur. Tapi saat ini kita bersyukur karena 4 hal ini. Dia mau dengar, Dia mau mengampuni, Dia mau undang untuk kita diberkati. Segala kebutuhan, keperluan kita Dia sediakan, Dia akan adakan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Pulang dengan ucapan syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, engkau percaya Tuhan sudah sediakan berkat-Nya untuk harimu. Aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
menerima semua berkat firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan mau melatih kami, memberitahu kepada kami untuk kami boleh menjalani hari-hari ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah membawa kami, memberitahu kepada kami untuk kami boleh menjalani hari-hari ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Lulu. Tuhan, tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menolong Ibu Lulu. Engkau sanggup sembuhkan Ibu Lulu sehingga dia bisa beraktivitas, dia bisa melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Ada tanggung jawab, ada beban yang Tuhan percayakan kepada Ibu Lulu. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawan, Tuhan sembuhkan Ibu Lulu supaya dia sembuh lebih baik lagi dari hari kemarin, sehingga dia bisa beraktivitas, bekerja, terlebih dia bisa melayani Tuhan. Tuhan tolong adik Kenzo, Engkau yang bisa menolong Tuhan. Engkau yang bisa menjamah adik Kenzo sehingga dia ada perubahan yang luar biasa dengan anugerah daripada Tuhan. Tuhan beri hikmat orang tua daripada adik Kenzo yang ada, agar Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan bisa pakai Kenzo menjadi anak yang luar biasa, menjadi kebanggaan, kesayangan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Usaha yang akan dibuka oleh saudara Yonatan juga Tuhan berkati. Tuhan tolong, Tuhan adakan segala yang menjadi hal yang baik Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara Yonatan ini Tuhan, agar nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami percaya kami pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami dipuaskan rohani kami. Kami dikenyangkan dengan persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan bawa korban persembahan kami yang kedua. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami bawa ini. Kami percaya semuanya datangnya daripada-Mu. Kami ingin kembalikan semuanya untuk kepada Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan dan kami akan bawa korban persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan bawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua yang beribadah diberkati Tuhan. Yang ambil bagian dalam ibadah ada upaya menyertai kita semua. Sebelum kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran. Haleluya, puji Tuhan. Ajaib Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Ajaib kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib. Mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong ibadah kami pagi hari ini. Tuhan tolong kehidupan setiap jemaat yang perlu, yang butuh pekerjaan, usaha, butuh modal, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup adakan, Tuhan sanggup sediakan semuanya. Tuhan bukakan segala pintu-pintu yang akan mereka datangi untuk menjajakan usaha mereka. Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan konsumen baru yang lama untuk datang kembali berdagang, berjual beli. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengalami berkat, sukacita dalam mereka berbisnis, dalam mereka bercerita, berbicara, jual beli. Ada berkat, ada hal yang luar biasa mereka boleh alami. Bisnis yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan, di dalam nama Yesus, Tuhan turut campur tangan beracara. Semuanya boleh mendatangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Gagalkan niat-niat jahat manusia yang ingin melakukan yang tidak baik dalam bisnis, usaha bersama dengan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Ampuni mereka Tuhan, ampuni mereka. Berikan kami hikmat untuk kami boleh mengenal, mengetahui yang baik dan yang tidak baik dalam berbisnis, supaya kami tidak masuk dalam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami pulang dengan berkas-berkas, dengan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan, menyatakan untuk kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bantuan doa saudara Stefan Agustian Budiono, mana besok dia akan interview bekerja. Tuhan tolong berkati perusahaan yang akan dia datangi, berkati orang yang akan dia temui dalam wawancara, tes apa yang akan dia hadapi. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri dia kemampuan, kapasitas yang luar biasa, sehingga dia akan diterima di perusahaan yang dia ingini, yang boleh menerima dia. Pakai Stefan Agustian Budiono ini menjadi berkat di mana dia akan berinterview ini Tuhan, dengan hal yang luar biasa, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan sudah sediakan pekerjaan lapangan baru buat anak-anak kami yang sudah lulus, yang tidak berkuliah. Tuhan sediakan pekerjaan yang baik bagi mereka, untuk mereka boleh membantu orang tua mereka. Tuhan adakan, nyatakanlah pembelaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan. Studi pelajaran anak-anak kami besok yang belajar, yang studi berkuliah, Tuhan berikan mereka kepintaran, kepandaian, hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka bisa belajar lagi dalam pendidikan yang baru, bertemanan yang baru, sekolah yang baru, perkuliahan. Tuhan mampukan menolong mereka, karena tanpa pertolongan-Mu anak-anak kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Perjalanan jemaat ke rumah mereka masing-masing Tuhan sertai. Berjalan kaki, berkendaraan jauh maupun dekat, Tuhan lindungi, Tuhan beserta mereka, agar mereka boleh mengalami hal yang baik bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kami, masa depan kami, apa yang akan kami alami, apa yang kami kerjakan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Perjalanan kami, Tuhan tolong agar kami ada dalam kasih pemeliharaan kasih Tuhan. Sepanjang hari ini yang baik kami boleh alami, bisa lewati hari ini dengan hal yang luar biasa, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Berkati Perumahan Taman Rayu dan sekitarnya, Bandung, Jawa Barat, Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, sampai yang ada di sekitar kami, RT RW, Tuhan berkati.
pimpinan-pimpinan yang mengepalai apapun, industri-industri pekerjaan usaha, Tuhan berkati, boleh bekerja sama dengan yang baik, bersama dengan anak-anak Tuhan, menciptakan hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, melindungi, memelihara, dan memberkati kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.